Assalamualaikum, nama saya Dina. Di video ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar komunikasi meliputi pengertian, unsur, dan proses komunikasi. Pasti teman-teman udah pada gak asing lagi dong dengan kata komunikasi. Pada saat kita mengobrol, pada saat kita memberi sesuatu, ataupun pada saat kita berinteraksi sosial yang lainnya, itu juga termasuk komunikasi kan? Tapi sebenarnya apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan bagian dari kehidupan manusia. Komunikasi merupakan hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lainnya, baik secara individu ataupun secara kelompok. Secara etimologis atau menurut usul katanya, komunikasi ini berasal dari kata communicatio yang bersumber pada kata komun yang artinya sama. Menurut Suwardi, tahun 1986, apabila kita berkomunikasi dengan orang lain, itu berarti kita sedang dalam proses menimbulkan kesamaan. Jadi analoginya teman-teman, apabila kita sedang berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, dan orang lain mengerti apa yang kita komunikasikan, berarti di situ komunikasi berlangsung efektif dan komunikatif. Namun sebaliknya, apabila komunikasi tersebut tidak dimengerti oleh orang lain, berarti komunikasi tersebut tidak berlangsung komunikatif. Berdasarkan prosesnya, komunikasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal, dan yang kedua ada komunikasi interpersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh diri sendiri, di mana diri sendiri ini berperan sebagai komunikator sekaligus komunikan. Jadi komunikasi ini juga merupakan salah satu komunikasi yang penting dalam kehidupan, karena dengan komunikasi ini kita dapat lebih memahami diri sendiri dan juga dapat mengevaluasi diri sendiri menjadi lebih baik lagi. Dalam komunikasi ini contohnya pada saat kita berdoa, pada saat kita bersyukur, pada saat kita berprasangka terhadap orang lain, itu termasuk ke dalam komunikasi intrapersonal. Lalu yang kedua ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Komunikasi ini dianggap efektif dalam mengubah sikap, perilaku, ataupun tindakan, ataupun pendapat, dan yang lain-lainnya. Komunikasi jenis ini contohnya ada pidato, lalu ada seminar, mengobrol, dan lain-lainnya. Nah, dalam komunikasi terdapat unsur-unsur proses komunikasi nih. Apa saja sih? Yang pertama itu ada komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Lalu yang kedua ada komunikan. Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga ada pesan, yaitu pernyataan dapat berupa lambang atau simbol yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat ada media. Media ini merupakan sarana dalam proses komunikasi. Lalu yang terakhir, yang kelima itu ada feedback atau umpan balik atau hasil, yaitu dampak bagi kedua belah pihak, bagi komunikator dan komunikan. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Sampai sini paham kan? Oke, kalau paham, saya akan beri satu pertanyaan. Berapa jenis komunikasi berdasarkan prosesnya? Ya, berdasarkan prosesnya, komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Cukup sekian perjumpaan kita di video kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.